Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Fasal, guru pendidikan agama Islam di SDN Sukan 06 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bak 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 4 dengan materi memulai usia balik dengan submateri ciri-ciri usia balik menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Diawali dengan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mengalami perjumpaan kita. Sebelum kita memulai, kita sama-sama baca surat-surat pendek. Kita baca surat Al-Kautsar sampai dengan An-Nas. Kita awali dengan ta'awudz bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas
allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Oke, gimana kalau habis istirahat harusnya semangat. Aduh, ini masih pada loyo nih. Tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Ya udah masih lemas. Ulang lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aduh, udah istirahat kedua. Udah ngantuk ya? Udah ngantuk? Tenang aja, ini pelajaran terakhir, abis ini nanti pulang ya. Oke. Hari ini kemarin kalian sudah ulangan ya di bab 3. Nah, sekarang kita beranjak ke bab 4. Bab 4 ada di halaman 55 ya. Silakan dibuka bukunya dulu. Oke. Adi ya. Dibuka bukunya dulu ya. Di bab 4 judulnya apa nih? Menyambut usia balik. Kalian tahu nggak sih balik itu apa? Ada yang tahu balik itu apa? Hah? Balik itu apa sih? Apa tadi? Balik itu apa? Sudah masuk. Lentera apa tadi? Sudah masuk fase dewasa atau masuk usia Kira-kira anak-anak sama orang dewasa sama nggak? Beda apanya? Hah? Umurnya beda. Terus apa lagi? Lebih besar apa lagi? Berat badan. Pemikirannya berbeda apa enggak? Sifatnya tadi kata Davis berbeda apa enggak? Berbeda. Bentuknya sama apa enggak? Hah? Ada yang beda enggak kalau laki-laki dan perempuan? Kamu lihat tuh, misalnya ayah kamu, ibu kamu ada beda bentuk enggak antara laki-laki dan perempuan? Ada enggak? Ada. Rambutnya, apalagi? Fisiknya di tubuhnya juga ada perbedaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik atau dewasa. Nah, teman-teman, coba lihat ke papan tulis sebentar. Ini adalah tujuan kita mempelajari di bab ini. Yang pertama apa? Nah, teman-teman nanti harus bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau dewasa dengan benar. Yang kedua apa ini? Nah, ternyata ya, nanti kalian juga harus membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa sih? Ilmu yang mengatur ibadah dan lain-lain dalam agama Ada juga namanya ilmu biologi. Biologi itu nanti kalian belajar tentang anatomi tubuh manusia ya.
Nah, yang ketiga apa? Membiasakan syukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kenapa nanti kalian harus bersyukur, taat beribadah, bertanggung jawab? Karena nanti kalau sudah besar, ini adalah sesuatu yang penting, ya. Tentang. Nah, ini dia. Kita lihat peta konsepnya apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, ini menyambut usia balik. Kita nanti mempelajari tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, kita tanda-tanda usia balik menurut ilmu Yang ketiga, nanti kita kewajiban bagi yang sudah balik, ya. Coba lihat papan tulis. Kira-kira ini apa nih maksud dari gambar ini? Hah? Di sini ada ini bayi, terus ngapain? Nah, ini terakhir. Habis ini ada lagi apa nih? Nah, iya, kuburan, ya. Nah, kalian yang mana nih kira-kira? Yang ini apa yang ini? Ini. Ini. Ah, ini kira-kira kalian di antara dua ini, ya. Usia kalian berapa saat ini? Ada yang 9 tahun masih? Yang 10 tahun ada? Yang 11 ada? 12? Nggak ada. Nah, ini penting banget nih. Kalian kan usianya udah 9 tahun, 10, 11. Itu masa-masa mau menyambut usia dewasa atau balik, ya. Nah, silakan kalian baca dulu 10 menit. Ya. 10 menit silakan dibaca dulu materinya. 50. Yang sini 57 sampai 61 dibaca dulu, ya. Silakan dibaca dulu. Sudah membaca tanda-tanda balik atau dewasa sudah? Oke, kalau sudah membaca, kalian paham tanya dulu. Balik itu apa sih balik? Ah, balik itu apa balik? Balik itu adalah dewasa, ya. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Kalian lahir nggak mungkin langsung gede, benar nggak? Yang pertama keluar apa? Kalian keluar bayi. Udah bisa makan sendiri belum? Belum. Disesuaiin sama ya ibunya, mamahnya, digendong jalan aja nggak bisa. Masih diceblokin. Mau makan nangis. Nangis. Sakit nangis. Nah itu ini nih, dua ini. Udah gitu kalian lama-lama bisa berangkang, terus apa? Jalan pelan-pelan. Habis itu tumbuh apa? Tumbuh giginya. Langsung banyak atau dikit-dikit? Dikit-dikit. Giginya lama-lama banyak, bisa makan, sudah bisa jalan lama-lama bisa berlari, bisa apa? Berbicara. Nah, ini kalian fase-fasenya nih. Udah gitu, udah bisa jalan, udah bisa berkomunikasi, kalian lalu biasanya sekolah. Sekolahnya kemana? Ke TK dulu. TK habis itu ya PAUD atau SD, TK. Habis itu ke SD. Habis SD apa? SMP. Habis SMP SMA. Habis SMA ada yang kuliah, ada yang langsung kerja. Habis kuliah kerja nikah. Jadi yang ini nanti ini udah punya anak jadinya seperti ini. Udah punya cucu jadinya seperti ini, kakek-kakek.
Habis itu setelah itu kita apa? Meninggal. Kita pasti meninggal dunia nggak sih? Pasti, itulah siklus kehidupan. Nah, ini penting banget balik itu. Kenapa balik itu penting? Karena kalian kalau sekarang sholat, pahalanya masih belum ada kewajiban. Kalian nggak sholat belum dosa. Tapi kalau kalian sudah balik, ketika kalian nggak sholat, kalian sudah puasa. Puasa kalau kalian puasanya setengah hari. Tapi kalau udah dewasa harus 1 hari full. Dan itu selama 30 hari. Siapa? Maka ini kita pelajari dulu ya. Oke. Secara bahasa balik itu artinya apa? Itu tuh tinggal baca sampai ya. Arti sampai apa maksudnya? Sampai pada usia dewasa. Nah, ketika kalian dewasa berarti kalian sudah menjadi mukallaf, orang yang terkena kewajiban. Seperti tadi, puasa harus dilaksanakan, wajib harus dilaksanakan. Sholat juga yang 5 waktu harus dikerjakan. Apalagi? Jadwal pikir. Nah, itu juga harus tuh. Itu apa? Bentuk tanggung jawab, udah diatur bersama-sama. Buang sampah pada tempatnya ya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Fikih itu apa sih? Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada yang nggak boleh apa? Haram, ada juga yang mubah boleh. Nah, salah satu aturan yang di dalam fikih itu adalah mencakup tentang syarat-syarat atau tanda-tanda balik atau Yang pertama kalian tadi udah tahu tuh, udah baca sambil senyum-senyum, ya nggak? Apa? Mimpi basah. Gimana mimpi basah? Lagi mimpi tahu-tahu, kok basah ini? Gitu. Apa gimana? Nggak taunya iler banyak. Apakah itu mimpi basah? Bukan. Atau ada anak bayi tahu-tahu nggak pakai pempes, tahu-tahu bangun tidur udah basah. Apakah itu mimpi basah? Itu namanya ngompol. Siapa yang kecil pernah ngompol? Ya pernah pasti. Semuanya pasti pernah ngompol. Nah, ini mimpi basah ini bisa merupakan tanda dari kita sudah bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, usianya itu dimulai dari umur 9 tahun, tapi bukan kalender yang kita pakai. Kalender Islam itu setiap tahun berbeda kurang lebih 10 sampai 11 hari dengan kalender Masehi yang kita pakai. Ya, jadi kalau secara Masehi 8 tahun sekian bulan ya, itu sudah bisa untuk apa? Kalian bisa nanti mimpi basah. Nah, mimpi basah itu tadi yang dicerita tuh siapa tuh? Ahmad lagi tidur, tahu-tahu bangun. Sudah apa kayak mau pipis tapi kok beda rasanya. Nah, itu berarti dia pas dilihat bentuknya juga beda, tidak cair, agak kental-kental gimana gitu. Ada baunya juga berbeda. Nah, itu berarti menandakan sudah balik atau dewasa. Ini tanda yang pertama apa tadi? Mimpi. Buat siapa? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang kedua, tanda balik.
Apa ini? Ini main silat. Haid. Haid. Nah, ini khusus untuk perempuan. Laki-laki bisa haid nggak? Ada laki-laki yang pernah haid? Nah, nggak pernah ya. Nah, haid ini adalah khusus, tanda khusus untuk seorang perempuan. Artinya apa? Yang dimaksud haid atau mens? Menurut kalian apa sih? Mens itu gimana sih? Hah? Udah ada yang pernah mens di sini? Belum? Atau kamu pernah dengar mamahnya, aduh mama lagi haid nih, jadi mamanya bilang, kakak beliin roti Jepang dong. Ya, ya biasanya buat. Jadi kalau wanita itu ada namanya haid atau menstruasi, keluar darah dari lubang pipisnya tuh, ya. Keluar darah ya. Nah, biasanya pertama warnanya mungkin ada yang kekuning, terus ada yang warnanya cerah, terakhir nanti agak hitam. Nah, itu kecoklatan ya. Nah, itu nanti itu merupakan tanda berarti untuk perempuan kalian sudah atau balik. Laki-laki ada nggak? Pak Hamzah tanya lagi. Ada bapak-bapak gitu, aduh, Rafan, tolong beliin ini. Nggak ada. Kalau laki-laki itu antara dua. Antara sakit perut, yang kedua adalah mens juga. Tapi bukan menstruasi, mencret. Mens juga, tapi bukan menstruasi, tapi mencret. Yang ketiga, berumur berapa? 15 tahun. Ingat, hitungannya bukan kalender yang September, Oktober, November, tapi pakainya apa? Yang Muharram, Safar, pakai Hijriyah ya. Jadi kalau secara Masehi 14 tahun 8 bulan sekian hari ya. Nah, ini misalnya, Pak, saya nggak mimpi basah. Misalnya Aska, Pak, saya nggak mimpi basah, Pak. Nggak pernah sama sekali. Tapi Aska sudah masuk umur 15. Walaupun nggak mimpi basah, dia tetap dianggap sudah balik atau sudah Atau yang perempuan, misalnya Suci nggak mimpi basah, Suci juga nggak haid, nggak mens, nggak menstruasi, nggak mencret. Nah, dan juga nggak mengalami kedua itu, tapi Suci sudah berumurnya sampai berapa? 15. Kalender apa yang dipakai? Hijriyah atau kalender Islam. Maka Suci dianggap sudah dewasa. Paham? Ada berapa tanda-tanda balik? Yang pertama apa tadi? Mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi. Yang ketiga, kalender Hijriyah. Pak, kalau misalnya saya mimpi basah, terus kalau enggak saya menstruasi, tapi saya mau sholat, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak sih orang haid itu sholat? Tidak, lagi berhadas besar atau disebut junub. Apa barang-barang junub? Iya, belum boleh sholat kecuali setelah mandi besar, mandi wajib. Nah, caranya berarti kalau kalian mimpi basah atau setelah haid itu berapa lama sih? Paling sedikit keluarnya sampai paling lama adalah 14 hari atau 2 minggu. Setelahnya misalnya masih ada keluar darah, oh berarti itu coba dicek ada penyakit atau tidak gitu ya. Nah, caranya gimana tuh? Berarti kalau kita lagi junub, ya, kita lagi kotor istilahnya, karena tadi habis mimpi basah atau habis
menstruasi. Nah, itu harus ada yang dilarang untuk dikerjakan. Apa saja yang dilarang untuk dikerjakan? Yang pertama, sholat itu enggak karena apa? Karena masih kotor, belum mandi wajib. Sujud syukur atau sujud tilawah itu enggak boleh. Yang kedua, boleh enggak kalau kita lagi junub atau lagi hadas itu membaca Al-Quran, boleh enggak? Tidak boleh. Membaca, nih ada Al-Quran nih kita sentuh aja itu enggak atau membawa itu tidak boleh. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, apalagi yang dilarang? Yang dilarang adalah kalian, misalnya perempuan nih, lagi umroh, Alika lagi umroh, wah amin. Udah di Mekah, mau umroh tiba-tiba bocor, haid. Nah, itu nggak boleh tawaf ya. Apalagi yang nggak boleh? Berdiam di masjid itu tidak boleh ya. Nah, Pak, nggak boleh sampai kapan? Sampai kita nanti mandi wajib atau mandi besar. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, ini dia nih cara mandi wajib. Ada di buku kalian halaman berapa? 63. Coba dibuka halaman 63. Yang pertama diapain itu? Nyuci kedua telapak tangan sampai 3. Habis itu cuci apa? Ya, kelamin kalian 3. Jangan pakai tangan kanan ya, pakainya tangan. Nyiramnya pakai tangan kanan, bersihinnya pakai tangan kiri. Habis itu tangan kirinya dibersihkan ke tanah atau pakai sabun. Berarti tadi jangan pakai sabun dulu, kalau udah bersihin baru pakai sabun. Habis itu wudhunya sempurna. Ingat, wudhu jangan sampai nggak pakai pakaian. Tetap auratnya dijaga. Misalnya pakai anduk, kalau yang laki-laki pusar sama ini harus ketutup. Bagusnya apa? Bagusnya pakai pakaian wudhu lagi ya. Baru wudhu lagi. Habis itu dilepas lagi, nggak apa-apa. Atau pakai sarung, nggak apa-apa ya. Nah, habis itu apa? Menyela rambut jika rambutnya lebat ya. Kenapa sih harus disela-sela rambutnya? Misalnya begini nih, rambutnya panjang, harus digini-giniin, kenapa? Jigrak nih. Bukan, takut air tidak sampai ke dalam kulit kepala. Kenapa? Karena kalau nggak sampai berarti mandinya tidak sah. Kalau mandinya nggak sah, maka sholat udah boleh belum? Tidak boleh, karena mandinya harus sah terlebih dahulu. Nah, kalian udah sela-sela, paling enak mandinya pakai apa? Pakai shower. Tinggal gini, atau pakai selang gitu kan. Atau gayung airnya yang banyak, kok enak banget tuh. Tapi ingat, jangan pakai sampo atau sabun dulu. Kalau hadas besar tuh mandi dulu. Ya Allah, niat dulu, jangan lupa. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala. Pak, saya nggak bisa bahasa Arab, gimana Pak? Ya udah, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat mandi besar fardu karena Allah Ta'ala. Mandi ya. Mandi udah. Ingat, kalau bisa yang ke bagian kanan dulu sunnahnya, baru bagian sebelah kiri. Kalau mandi dari kaki dulu apa dari kepala? Dari kepala dulu. Kepala udah, semuanya udah kebagian, baru udah semua basah semua sudah, baru pakai sampo.
pakai sampo, pakai sabun cuci, pakai sabun sabun mandi, terus gosok gigi. Gosok gigi, udah kumur-kumur, mandi lagi, bilas lagi, udah selesai pakai anduk, pakai pakaian yang rapi. Kalau bisa wudhu lagi. Walaupun mandi besar ada yang membolehkan untuk tidak wudhu lagi, langsung sholat boleh. Tapi afdolnya lebih baik adalah kita wudhu lagi. Nah, kalau sudah wudhu lagi berarti kita sudah apa? Selesai mandi wajib, ya. Mandi wajib sudah selesai berarti kita sudah bisa sholat kembali. Dah wajib sholat, ya. Terus juga apa? Puasa, tawaf udah boleh, baca Quran sudah boleh lagi, ya. 1, 2, 3, tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin telah mimpi basah, jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Oke, tahu sekarang tanda dewasa atau balik itu ada berapa? Tanda dewasa menurut ilmu fikih ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa tadi? Mimpi basah untuk siapa? Pria dan wanita. Yang kedua, menstruasi atau haid untuk siapa? Khusus untuk wanita. Yang ketiga apa tadi? Usianya sudah 15. Kalender yang dipakai kalender apa? Hijriah atau kalender Islam. Nah, kalau mau sholat lagi nanti apa? Harus mandi wajib dulu, ya. Nah, teman-teman, itu dia pada siang ini materi kita, ya, tentang apa? Tentang menyambut usia balik atau Yang pertama tadi, mimpi basah bukan berarti mandi tahu-tahu bangun apa? Udah basah, bukan, ya. Nanti kalian juga mengalami. Yang kedua adalah menstruasi dan yang ketiga adalah kedua itu haid atau menstruasi. Yang ketiga umurnya sudah sampai 15 tahun. Walaupun dia nggak haid, nggak mimpi basah. Nah, itu berarti kalian sudah dewasa, ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari Pak Hamzah. Untuk lebih mendalami lagi nanti Pak Hamzah kasih PR untuk kalian. Yang pertama tugasnya adalah menghafal tepuk tanda dewasa. Yang kedua, nah ini dia yang kedua, dengarkan dulu ya. Yang kedua adalah ini ada PR untuk kalian, ya. Ya, ada tugas untuk kalian. Kalian cari yang laki-laki, cari yang laki-laki. Yang perempuan cari yang Kamu cari orang yang sudah boleh di sekolah, KKPPL, guru boleh, atau kelas 6 boleh, orang tua boleh, mama. Mama kamu cari yang laki-laki. Ya, yang laki-laki cari yang laki-laki, yang perempuan cari yang perempuan. Yang punya kakak di rumah boleh, Aura. Yang mamahnya boleh, ayahnya kalau laki-laki boleh, ya. Nah, oke, kita lihat dulu di sini. Nanti kalian isi narasumber, artinya yang kalian wawancarai itu siapa?
Namanya ditulis namanya. Iya, tulis nama ayahnya. Ya enggak, paham saya yang ini. Yang kedua adalah tanggal. Hari apa, tanggalnya tanggal berapa. Yang ketiga adalah lokasinya di mana, di rumah, apa di sekolah, atau di warung, atau di mana. Nah, nanti kalian lihat ciri balik. Kalau laki-laki mimpi basah berarti headnya dicoret. Atau nanti yang perempuan haid atau menstruasi berarti mimpi basahnya dicoret. Nah, nanti ada pertanyaan tuh. Yang pertama, kalian tanya tuh, apakah kakak tahu apa itu balik? Di sini kan kakak. Nanti kalau sama orang tua berarti apakah ayah, apakah ibu? Nah, boleh ya. Nanti yang kedua, pernah nggak mengalami mimpi basah atau menstruasi? Nah, nanti di rumah berapa usianya waktu itu, dan yang terakhir, yang keempat adalah ceritakan, coba kak gimana waktu pertama kali haid atau mimpi basah. Yang keempat, apakah ada pesan untuk saya yang akan menyambut usia dewasa. Nah, ini nanti minggu depan dikumpulkan, hari Selasa dikumpulkan ya. Silakan. Yang laki-laki ingat, supaya kalian lebih paham lagi tentang tanda dewasa ya. Yang kamu wawancarai siapa? Ya, kamu wawancarain siapa? Hah? Ya, ibu atau ayah boleh, nggak usah sebut nama, boleh nggak apa? Pegang. Ya, nanti diinin. Ya, nanti Pak Hamzah kirim di grup biar lebih jelas. Nanti, ya nanti kamu tebelin sendiri di rumah ya. Oke, cukup sekian dari Pak Hamzah. Boleh rapi-rapi. Kita selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salih wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka mereka menayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina azab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.